Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk. Pertanyaan pertama aku bacain ya jamaah ya, ada di belakang saya nih. Dari Farida 8780. Panjang ya, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi mereka orang-orang berpenyakit hati? Para pembenci, iri dan dengki terhadap diriku. Sedangkan aku tidak bersalah, yang teraniaya, yang tidak kusukai, disukai mereka. Mereka tidak ingin aku bahagia. Aku yang tidak bersalah selalu dijadikan sasaran kemarahan mereka. Dari pembulian, pemukulan, setiap hari, setiap jam ketika aku keluar rumah dibuat tak berdaya. Hanya aku dan anakku Pak Ustadz. Tidak ada teman untuk berbicara. Tidak ada pendamping yang mendampingiku, melindungiku. Sudah gak terhitung ratusan jutaan orang yang menyakitiku dari tahun 2012 sampai sekarang. Baik melalui sosmed ataupun secara terang-terangan. Dibuat inspirasi untuk menghukumku, menyiksaku dari anak-anak remaja, dewasa, orang tua, laki-laki maupun perempuan. Semoga Allah melindungiku dimanapun aku berada. Tanggapannya seperti apa Ustadz Maulana? Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin saya ikut prihatin ya. Dan saya bisa menangkap bahwa ini sosok ibu ini yang bertanya ini adalah sosok yang luar biasa loh. Karena orang-orang yang diiriati, orang yang dengki sama dia itu berarti kita punya kelebihan. Cara menghadapi, kalaupun kita ambil umumnya aja, cara menghadapi orang-orang yang berpenyakit hati, kita cara menghadapinya. Jikalau ada orang pamer, tanamkan sikap rendah diri. Jadi jangan balas dengan pamer. Ya. Ketika ada orang marah, balaslah dia dengan kesabaran. Jangan balas dengan kemarahan. Ya, jadi orang marah itu dibuat sabar, atau kita yang sabar terhadap amarah orang. Jangan balas. Kemudian kalau ada orang yang ujub, berbangga, kita bermuhasabah, ternyata nggak enak ya kalau orang yang seperti itu. Kalau begitu aku nggak mau seperti dia deh, seperti itu. Nah, kalau ada orang yang iri hati, maka lahirkanlah sifat kasih sayang. Dia iri kepada aku, berarti dia tidak memiliki apa yang kumiliki. Kalau begitu aku sayang, aku kasihan sama dia. Jadi balas dengan empati, balas dengan kebaikan. Nah, kalau terjadi seperti tadi, banyak benci, banyak hujat, bahkan sampai ribuan orang, berarti ada masalah dengan diri kita. Artinya tidak bisa bersabar, karena begini ya, jangan pernah memaksa orang untuk mengerti kita, tapi kita yang berusaha untuk mengerti orang lain. Masalah. Dan tetaplah berbaik sangka terhadap orang karena mereka tidak tahu siapa kita. Pertanyaan selanjutnya, Menggunjing pancing orang sih, itu aduh sarang kepancing ya Allah, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Instagram @selishalu. Selisalu, oh jangan dipisah nih, bahaya nih Selisalu. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah sakit hati sama orang. Cuma saya diem aja gak pernah saya ungkapin. Saya coba maafin dan lupain. Cuma terkadang orang itu ngungkit lagi hal yang sama. Akhirnya saya sakit hati lagi Ustadz, tapi tetap gak saya ungkapin. Begitu seterusnya, saya simpan sendiri rasa sakitnya karena saya juga memang males buat ngejelasinnya ke orang tersebut. Dan kalau saya ungkapin nanti jadinya saya malah emosi gak karuan Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Karena terkadang sakitnya masih terasa sampai sekarang. Subhanallah, sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Jadi penyakit hati itu kita nggak bisa ngukur orang lain ya. Ya, kalau misalnya ada orang yang iri sama kita, itu belum tentu dia yang punya penyakit hati. Nah. Bisa jadi kita yang punya penyakit hati karena kita yang suudzon sama dia. Tuh, dia iri sama saya. Berarti kita yang punya penyakit hati bukan dia gitu. Iya. Jadi penyakit hati itu bukan kita ngukur orang lain tapi kita ngukur diri kita. Jadi wa a'rid 'anil jahilin. Jadi ketika kita sudah sadar bahwa ada orang yang membenci kita, a'rid 'anil jahilin. Kata Al-Qur'an, ya udah menghindar itu lebih baik. Menghindarnya bukan berarti memutuskan ukhuwah Islamiyah atau memutuskan silaturahim. Namun ada juga sosok pecinta damai kalau kata Dr. Aisyah Dahlan. Pecinta damai itu ya udah ketika dijahatin sama orang atau segala macam ada kelakuan buruk, perlakuan buruk yang mereka terima, ya mereka menghindar dengan cara damai. Kalau kata Al-Qur'an, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya udah qalu salama, peace, damai, aku yang salah, kamu yang benar. Aku yang salah, kamu yang benar. Berarti memeriksa tentang penyakit hati yang kita bahas tema hari ini bukan hanya memeriksa hati orang lain.
Karena kita tidak pernah tahu hati orang lain. Yang kita periksa adalah hati diri kita sendiri. Siapa sih sebenarnya yang sombong? Siapa sih sebenarnya yang ria? Siapa sih sebenarnya yang iri? Siapa sih yang sebenarnya yang ujub? Jangan sampai kita mengatakan orang lain iri sama kita, tapi ternyata kita yang ada penyakit hati dalam diri kita. Subhanallah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Aku ada pertanyaan satu lagi nih dari Instagram @twinswildanafisya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya bagaimana menghadapi orang yang di depan kita beda, di belakang kita juga beda. Hari ini bilang A, besok bilang B. Besoknya lagi bilang C. Saya suka kesel lihatnya Ustadz, karena nggak ada yang bisa dipegang omongannya. Lebih baik bersabar terhadapnya atau menjauh darinya Ustadz. Terima kasih, mohon jawabannya. Ustazah Lulung, jadi dia cuma ngomong A, B, C doang, nggak ada kata-kata lain. Jadi ngomong A, B, C dan sebagainya. Jadi ditinggalkan atau dipertahankan. Nah, pemirsa, jadi kalau kita punya teman yang seperti ini ada dua jawaban. Tadi sudah dinyatakan oleh guru kita Ustadz Sam ya, kalau orang-orang kayak gitu mah ya udahlah kita peace aja. Bahkan di dalam ayat lain dinyatakan idfa bilati ya ahsan. Balas orang yang seperti itu dengan kebaikan. Oh nih orang ini lupa kali ini, kemarin ngomong A sekarang B, mungkin dia lupa nih. Udah kita ingetin aja. Jadi kita sabar aja. Yang pertama, kenapa? Kan dia teman kita juga, kan banyak pelajaran juga ya di sini. Tapi ada juga yang kedua, ya udah kalau emang kita udah nggak tahan, jauhi saja dengan cara yang baik. Dalam surat Al-Muzammil ayat 10, wahjurhum hajron jamila, udah nggak cocok, udah seperti itu, kita udah kasih tahu, ya udah kita jaga diri, jaga jarak, apalagi pandemi lebih banyak jaga jarak dengan orang lain kan. Ya. Jadi jaga jarak di sini bukan kita marahan, tapi kita menjaga hati kita tadi. Guru kita udah bilang takutnya kita penyakit hati atau kita yang sakit hati sendiri, baper sendiri. Maka dalam surat Al-Muzammil nyatakan kalau kamu tetap bersabar dengan perkataannya, wah jurhum hajron jamila, jauhi dia dengan cara yang baik, yang cantik, yang elegan. Jamaah, aku mau ngucapin terima kasih sama Jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial Iyalah. kita. Mohon maaf sekali kalau hari ini belum dibacain. Insya Allah di lain kesempatan akan dibacain dan dijawab sama guru-guru kita ya. Nah sekarang Jamaah, karena sudah bersambut, sekarang kita akan berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, tabi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahammah wa min kulli 'ainin lammah. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih Ustadz Afifi. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Jamaah, ada sebuah praktek bahkan perbuatan nih yang sudah banyak banget di sekitar kita, bahkan dosanya naudzubillahi min dzalik mengerikan banget, yaitu adalah dosa riba. Kata inti daripada cicilan atau kredit itu adalah akad di awalnya. Apakah semua bentuk kredit itu adalah haram atau riba? Maka tidak semuanya. Karena memang ada jual beli bertempo. Sodako atau zakat ini memang untuk membersihkan harta kita. Tapi akan bernilai di hadapan Allah apabila kita keluarkan zakat, kita keluarkan sodako dari harta yang halal. Aku mau sadar, aku mau tobat. Tobat itu meninggalkan. Ketika engkau meninggalkan, Allah akan kasih jalan keluar. Dan yang paling penting, harus mencari lingkungan yang baik. Bagi
bagi orang-orang yang ingin terbebas jeratan hutang dan jeratan riba, insya Allah amalkan ini. Apa itu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak.